dengan NIM 2333334. Di sini saya akan memberikan tutorial mengolah data menggunakan Fuse, yang dimana kita akan menguji uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis dan uji determinan. Jadi nggak usah lama lagi, jadi kita langsung mulai saja. Di sini saya udah punya datanya Excel. Terus ke work file, kemudian karena datanya time series, jadi kita menggunakan yang date ini ya. Terus start date-nya kita isi tahun awalnya, dan ini akhir tahun di data kita. Kemudian di OK. Nah, setelah ini kita masukin datanya ke quick, terus ke MPT group atau edit series ya teman-teman. Nah, setelah ini data kita masukkan yang di Excel ini, kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian di minimalis saja. Nah, kemudian yang pertama itu kita menentukan gimana sih cara munculin uji normalitas itu. Caranya pertama ke quick, terus ke estimate equation, kemudian ini ketik Y spasi C spasi X1 spasi X2, kemudian di OK. Setelah itu, setelah muncul seperti ini, kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian ke histogram normality test. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sekarang lihat di wordnya sini ya teman-teman. Jadi di uji normalitas itu mempunyai nilai JB 0,565493, sedangkan nilai probability-nya ada di 0,753711. Kriteria pengujiannya yaitu nilai probability. Jika nilai probability lebih besar dari 0,5, maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka datanya tidak terdistribusi normal. Dan ketentuan untuk nilai JB ini, jika nilai JB lebih kecil dari nilai chi-square 5%, terbukti normal. Jika nilai JB lebih besar dari nilai chi-square 5%, terbukti tidak normal. Banyaknya data N sama dengan 30. Jadi untuk mencari nilai chi-square yaitu N dikurangi 1, yang artinya 30 dikurangi 1 itu 29, dengan alfa 0,5 atau 5%. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Nah, karena kita pakainya alfanya 5%, ini ya teman-teman. Dan kemudian kan datanya, banyaknya data kita ada 9. Nah, tadi udah dikurangin 1 ya. Jadi di sini ada 42,557. Nah, di sini berdasarkan analisis data di atas, nilai probability 0,753711 lebih besar dari 0,05, sehingga data terdistribusi normal. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai JB. Hasil analisis sebesar 0,565493 lebih kecil dari 42,557, yang berarti data terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut untuk ke data Multico ya teman-teman. Nah, untuk
memunculkan data multiko di Fuse itu gimana sih caranya? Caranya sama. Caranya seperti ini ya teman-teman. Setelah datanya masih seperti ini, kemudian kita klik View, kemudian kita ke Coefficient Diagnosis. Nah, lalu ke Variance Inflammation Factor. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke Word. Sekarang kita ke Word-nya. Nah, di sini nilai IFF-nya itu 4,082086. Kriteria pengujiannya tidak terdapat multiko apabila nilai nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Terdapat multiko apabila nilai VIF lebih besar sama dengan 10. Kesimpulannya, berdasarkan hasil multikolinearitas ditemukan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai IF sebesar 4,082086. Karena nilai tersebut jauh lebih besar dari batas ambang 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah multiko. Sebentar teman-teman, sebentar. Maaf ya teman-teman, ini harusnya lebih kecil dari nilai 10, jadinya jauh lebih kecil dari batas ambang 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ya teman-teman, tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model regresi ini. Maaf ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu kita uji hetero. Nah, uji hetero ini cara sama. Ini tinggal klik lagi ke View, kemudian ke Residual Diagnosis, dan pilih yang heterodeskisitas tes. Nah, ini kita pilih yang Denzer. Kita klik OK. Kemudian yang dipakai ini yang atas ini aja teman-teman. Nah, nih. Terus baik lagi kita ke Word-nya. Nah, di sini ada hipotesisnya. HO sama dengan tidak ada hetero, HA sama dengan terdapat hetero. Kemudiannya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Nah, di sini kan probability square-nya 0,4757. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan uji di atas, hetero mempunyai nilai from chi-square sebesar 0,4757 lebih kecil dari lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Dengan ini disimpulkan tidak terdapat hetero. Kemudian ada uji autokorelasi. Nah, setelah ini kita balik lagi ke View teman-teman, yang di Fuse ya. Balik ke View, terus ke Residual Diagnosis, kemudian ke ini ya teman-teman, Serial Correlation LM Test. Ininya waktu include-nya 2. Kita oke. Nah,
Ini kita lihat di bagian ini ya teman-teman, Durbin-Watson statnya. Kita balik lagi ke Word-nya. Nah, di sini ada tabelnya ya teman-teman, tabel Durbin-Watson-nya. Di sini kan N-nya itu banyaknya data, yaitu 30. Nah, K-nya itu kita kan ada dua variabel X-nya. Jadi kita menggunakan yang ini dan kita lihat di sini 30 ke sini. Ini, nah biar tidak bingung saya menggunakan ini ya teman-teman. Jadi kan tadi itu ada di 1,284 dan DU-nya ada di 1,567. Dengan ini Durbin-Watson-nya ini ya teman-teman 1,855,366. Terus kemudian yang ini ada di DU dikurang 4 dikurangi DU itu ada di 2,433, kemudian 4 dikurang DL itu ada di 2,76. Nah, di sini DU-nya itu kita lihat kriterianya. Nah, kriterianya DW itu ada di tengah-tengah DU dan 4 kurangin DU, yang dimana U lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada DU. Sehingga kesimpulannya nilai Durbin-Watson sebesar 1,855366, maka sesuai dengan kriteria pengujian bahwa data tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Nah, lanjut untuk yang kedua, yaitu analisis regresi berganda. Ini kita balik aja ya teman-teman. Kita balikin lagi ke awal, ini kita pencet estimate, kemudian klik OK. Nah, balik lagi seperti ini teman-teman, dan ini kita copy ke Word-nya. Nah, rumusnya analisis regresi berganda yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 dikurang beta 2x2 plus error. Kenapa di sini minus? Karena di x2 nya ini juga minus teman-teman. Jadi Y sama dengan 79,82 ditambah 0,34400 dikurang 1,226226 plus error. Interpretasinya adalah konstan B0 sama dengan 79,820104, yang dimana bahwa apabila variabel X1 inflasi X1 dan suku bunga bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia diprediksi akan berada di angka 79,82104. Koefisien regresi variabel inflasinya yaitu setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, maka IPM akan naik sebesar 0,348 dengan asumsi suku bunga konstan. Koefisiensi suku bunga yaitu di setiap kenaikan suku bunga sebesar 1%, IPM akan turun sebesar 1,226226 sesuai dengan asumsi inflasi konstan. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi berganda, variabel inflasi berpengaruh positif terhadap indeks manusia. Variabel
suku bunga berpengaruh negatif terhadap IPM. Ketiga, di sini ada uji normalitas, uji hipotesis, yaitu ada dua, uji T dan uji F. Nah, di sini untuk si F-use-nya kita tetap di sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk uji T itu mempunyai kriteria pengujian dengan T-tabel. Yang pertama itu HO sama dengan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. HO diterima apabila tes statistik lebih kecil daripada T-tabel. Sedangkan HA diterima apabila tes statistik lebih besar sama dengan T-tabel. Kalau untuk kriteria pengujian nilai probability-nya, yaitu HO diterima apabila nilai probability lebih kecil dari 0,5 atau signifikan 5%, HO ditolak. Untuk HA ditolak. HO ditolak apabila nilai probability lebih kecil dari 0,5 atau nilai signifikan 5%, HA diterima. Nah, di sini udah tabel T-tabelnya ya teman-teman. Kita menggunakan yang uji satu pihak ini, yang dimana alfanya 0,5 dengan DK-nya ini kita ganti dulu ya teman-teman. Jadi DK ini ada di 27. Kenapa? Karena N-nya, suku bunganya dikurangin jumlah variabel dependennya dan dikurang 1, yaitu 30 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 27. Nah, di sini 27 dan ininya 5% ada di 1,703 tabelnya. Kemudian berdasarkan hasil di atas, nilai probability-nya X1 itu kan ini ya teman-teman nih, X1 0,0002 itu lebih kecil daripada 0,05 dan X2-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima. Kemudian ada hipotesis 1. Hipotesis 1 ini dimana X1 dan Y. Nilai statistiknya ini ya teman-teman, ada di 4,394065 dan T-tabelnya yang tadi 1,703. Maka ini kan lebih besar tes statistiknya ya teman-teman. Nah, berdasarkan uji tersebut, X1 sebesar 4,394060 lebih besar sama dengan 1,703, sehingga dapat disimpulkan HO diterima atau HA ditolak. Kesimpulannya, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Untuk hipotesis yang kedua itu ada suku bunga dan IPM, nilai statistiknya. Yang ini teman-teman, yang ini itu minus 7,869051, yang dimana nilai tabelnya sama 1,703, maka nilai statistik lebih kecil daripada T-tabel, karena ini misalnya jauh banget ya teman-teman. Berdasarkan uji X2 sebesar minus 7,869051 lebih kecil daripada 1,703, sehingga dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak.
kesimpulannya, suku bunga berpengaruh negatif terhadap IPM. Selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Kriterianya sama kayak di uji T tadi, tapi ini menggunakan uji F ya teman-teman. Menggunakan F tabel teman-teman, maaf ya. Nah, di sini tetap sama ya teman-teman. Ini ada di 3,35. Berdasarkan hasil olah data di atas, maka nilai probability F hitung, ini ya teman-teman nih, F hitung. Nah, ini F hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria di atas HO ditolak dan HA diterima. Hal ini sejalan dengan perbandingan menggunakan nilai T hitung sebesar 43,14777 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,35. Nah, untuk sorry teman-teman, ini ternyata F hitung ya harusnya. F hitung ini kita lihatnya di sini ya teman-teman nih. Nah, kesimpulannya bahwa inflasi dan suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nah, untuk yang terakhir ini ada uji determinan. Nah, kita lihatnya dari sini juga teman-teman. Kita ulang ini, yang ini maaf, sorry. Yang ini ya teman-teman. Berdasarkan hasil uji determinan diperoleh nilai adjust S-square sebesar 0,744032. Artinya, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 74,40%. Sehingga sisanya sebesar 25,60% dijelaskan oleh variabel lain nih, yang tidak termasuk dalam model penelitian tersebut. Nah, sampai di sini saja ya teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.